Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki sebutan bangsa multikultural. Ya, seperti yang kita tahu, bahwasanya negara Indonesia memiliki keanekaragaman dari budayanya, suku, bahasa, pakaian, sampai dengan rumah adatnya. Selain itu pula, Indonesia juga memiliki keanekaragaman dalam beragama loh, atau kepercayaannya, seperti adanya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sampai dengan Konghucu. Selain agama dan kesenian, di Indonesia juga terdapat banyak sekali keberagaman, seperti terdapat kurang lebih 1340 suku dan 750 bahasa. Berbeda suku dalam satu wilayah daerah tertentu dapat menunjukkan berbeda dalam bahasa dan berbeda dalam berbudaya. Nah, betapa kayanya ya Indonesia dengan berbagai kelimpahan sukunya, bahasa, sampai dengan budaya yang ada. Maka dari itu, kita sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia harus mempertahankan, memberdayakan, melestarikan, dan mengenalkan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian ada loh salah satu identitas keberagaman di Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Sesuai pada tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, batik menjadi budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Tak ada negara lain yang memiliki corak dan motif batik sebanyak yang ada di Indonesia, seperti motif batik yang ada di Pekalongan. Keunikan motif batik dari berbagai daerah menjadi kekuatan yang luar biasa, apalagi bagi kekayaan batik Indonesia tentunya. Batik Pekalongan bisa disebut sebagai batik pesisiran, yakni batik yang dimana polanya itu berada di luar pakem keraton di Tanah Jawa. Batik pesisir biasanya bermotifkan alam maupun hewan. Nah, kemudian apa sih yang membedakan batik pesisir dengan batik lain? Yakni batik pesisir memiliki corak yang beragam dan bervariatif, serta proses pewarnaannya yang lebih berani dan menghasilkan warna-warna yang cerah. Batik khas Pekalongan memiliki beberapa motif loh. Di antaranya ada motif batik semen, motif batik terang bulan, motif batik liong, motif batik sawat, sampai yang paling terkenal adalah motif batik celambrangnya. Sekarang, batik sudah menjadi suatu industri yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan tentunya dari hal itu dapat membantu perkembangan kemajuan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia. Namun, masih banyak para pengrajin batik atau industri batik yang dimana para pelaku usahanya itu masih belum menyadari betapa pentingnya hak-hak kekayaan intelektual, khususnya pada merek dagang mereka. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis, maka dari itu kami dari kelompok F kelas HES-A melakukan penelitian mengenai bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha dalam industri batik di Pekalongan terkait pelindungan merek. Nah, kira-kira sejauh mana ya para pelaku usaha industri batik di Pekalongan mengetahui apa fungsi merek dan perlindungan merek itu sendiri? Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap dua pelaku usaha industri batik, mereka memiliki latar belakang usia dan pendidikan yang sama.
Yakni dalam narasumber kami yang pertama, pengusaha batik yang bernama Bapak Abdul Rosyid dan diwakilkan oleh anaknya, yakni Mbak Kinata, dengan nama produk batiknya yaitu Batik Kinata dan Batik Irsyad, yang beralamat di Pekajangan. Dan narasumber yang kedua bernama Bapak Nurdin dengan nama produk batiknya yakni Batik Ratu Yuliana dan Batik Ratu Novita, yang beralamatkan di Jalan Raya Sapu Garut nomor 276. Dari kedua narasumber tersebut memiliki latar belakang usia kurang lebih 50 tahun dengan latar belakang pendidikan SLTA atau SMA sederajat. Nah, kemudian terdapat satu produk merek saja loh yang sudah didaftarkan, yakni Batik Kinata. Adapun untuk Batik Irsyad, Batik Ratu Yuliana, dan Batik Ratu Novita, ketiga produk tersebut masih belum didaftarkan mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, bisa kita analisis nih bahwa kedua rumah produksi baik dari usaha Bapak Muhammad Nurdin maupun usaha Bapak Abdul Rosyid, keduanya belum mengerti apa itu fungsi dari perlindungan merek usahanya. Maka berdasarkan pengamatan yang kami lakukan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran hukum atau pengetahuan hukum yang rendah. Nah, kemudian ada beberapa faktor loh yang menyebabkan dari kurangnya kesadaran hukum tersebut. Yang pertama, mereka tidak mengetahui bahwa aturan hukum apa yang mewajibkan mendaftarkan nama produknya ke Kementerian Hukum dan HAM. Adapun faktor yang kedua pada Bapak Nurdin alias narasumber kami yang kedua, beliau tidak mengetahui lembaga apa yang berwenang terhadap proses perlindungan merek. Kemudian, faktor yang ketiga, tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah atau kurangnya pengawasan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, dan lain sebagainya dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, dan hal tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, jadi merek memegang peranan penting bukan? Karena dipergunakan untuk membedakan produk atau jasa dengan milik orang lain. Namun, di balik pentingnya merek itu sendiri, kesadaran hukum mengenai perlindungan kepemilikan merek masih dikatakan sangat rendah karena masyarakat industri batik di Pekalongan masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya. Hal ini akan berakibat jika suatu saat terjadi perlanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek, maka pengusaha tidak dapat menuntut pihak tersebut. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan merek terdaftar disebabkan beberapa faktor, di antaranya yaitu kurangnya wawasan para pengusaha industri batik mengenai merek dan tata cara mendaftarkannya. Proses pendaftaran merek memakan waktu terlalu lama dan kekhawatiran akan tingginya biaya pendaftaran merek dagang. Nah, adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan perluasan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK, khususnya di bidang merek. Contohnya, memfasilitasi penyediaan dana pendaftaran merek kepada komunitas yang menghasilkan produk asli dan kreatif. Pendaftaran merek secara kolektif atau massal
dan mendaftarkan merek secara online melalui situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok F mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.